Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan terkait potongan melintang dari suatu bangunan infrastruktur yang menopang suatu kawasan industri. Sebetulnya ini tidak hanya kawasan industri saja, namun secara umum penampakan dari saluran drainase, jalan, taman, sewer, itu ada di sini. Nah, ini sebagai contoh di area industri atau di kawasan industri, yang menjadi penting adalah bagaimana caranya industri tersebut dapat bertahan hingga puluhan tahun di suatu tempat dan tidak merusak atau tidak mengganggu lingkungan. Ternyata salah satunya adalah adanya sistem sewer. Nah, ini adalah potongan melintang dari suatu jalan. Kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah jalan. Ini adalah jalan. Ini jalan ROW 28 dengan lebar jalan ini 14 meter. Secara umum jalan ini dia terdiri dari ada badan jalan, ada biasanya ini digunakan untuk taman. Taman itu biasanya di sini ya, sorry, bukan di sini. Lalu ada saluran drainase, lalu ada saluran sewer atau sewer system. Nah, yang membuat industri ini bisa bertahan hingga puluhan tahun itu adalah salah satunya adalah sistem sewer system ini. Sewer system ini berfungsi untuk mengalirkan air limbah yang dihasilkan oleh si pabrik tadi, baik itu limbah domestik maupun limbah non-domestik. Sedangkan saluran drainase ini adalah saluran yang digunakan untuk mengalirkan air hujan ketika terjadi hujan di area jalan atau di area, ya khususnya untuk area jalan, dia akan masuk ke saluran drainase. Jadi harus bisa membedakan teman-teman antara saluran drainase dan saluran sewer. Ini biasanya ada pipa inlet ya, street inlet untuk masuk ke saluran drainase. Jadi saluran drainase ini hanya boleh diisi oleh air saja, air hujan saja, nggak boleh masuk ke air limbah domestik ataupun air-air yang lain. Jadi idealnya saluran drainase ini ketika musim kemarau dia seharusnya kering. Karena untuk air limbah domestik, baik itu domestik maupun non-domestik, hasil produksi dan lain sebagainya itu masuk ke saluran sewer. Nah, biasanya landscape-nya seperti ini, ada jalan, sini ada taman, ini yang biasa ditanami pohon. Lalu di sini itu biasanya adalah tanah kosong. Tanah kosong ini merupakan area utility. Area utility untuk selain saluran sewer, ini saluran ini memanjang ya, saluran sewer. Di sini juga biasanya ada jaringan untuk air bersih, ada pipa kabel, ada pipa telepon, ada gas, ada fiber optik, dan lain sebagainya. Nah, lahan yang kecil ini kurang lebih sekitar 2-3 meter ini akan dimanfaatkan untuk jaringan utility tersebut, supaya area tersebut menjadi rapi, ketika ada maintenance pun menjadi tidak sulit. Ini adalah batas di sini adalah ke sana itu dia merupakan area kaveling atau area pabrik. Jadi si sewer ini dia memanjang ya, jaringannya memanjang, biasanya mengikuti kontur mengikuti jalan. Nah, ini kan tadi batas dari pabrik. Biasanya di sini dia itu memiliki service fit yang kita sebut sebagai service fit. Sama seperti ini, seperti manhole ini, namun kedalamannya tidak sedalam ini. Jadi yang dihasilkan dari limbah pabrik tersebut, dari sini dia masuk ke saluran manhole utama atau jaringan air limbah utama. Jaringan limbah utama ini akan
mengalir ke WWTP atau Wastewater Treatment Plant. Jadi dari pabrik ini masuk ke WWTP. Itulah yang mengakibatkan kenapa industri itu dapat bertahan berpuluh-puluh tahun di kawasan industri. Beda halnya dengan kalau industri tersebut berada di luar kawasan. Biasanya dia akan kesulitan untuk membuang air limbahnya. Ketika dia buang ke air tanah, air tanah atau ke badan air, itu akan mengakibatkan komplain dari warga sehingga banyak komplain, banyak menghambat produksi, akhirnya pindah dan lain sebagainya. Oleh karenanya, kawasan-kawasan industri tersebut bisa bertahan dengan adanya sistem sewer ini. Nah, sistem sewer di sini ini memang direncanakan ketika pabrik tersebut belum dibangun, sistem tersebut sudah tersedia. Jadi ketika pabrik tersebut dibangun, air limbahnya akan masuk ke sini. Ketentuannya, limbah yang bisa masuk ke sistem sewer ini ada ketentuannya. Misalkan contoh untuk parameter COD itu tidak boleh melebihi 500 mg per liter atau setiap kawasan memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Ketika dia melebihi standar yang ditentukan oleh kawasan, yang tentunya standar kawasan ini lebih besar daripada standar LH atau lingkungan hidup, sehingga pabrik tersebut harus mengolah limbahnya terlebih dahulu ketika tidak bisa memenuhi standar kawasan. Diolah sehingga masuk dalam 500 mg per liter sebagai contoh misalkan, itu lalu diolah dulu baru masuk ke sistem ini. Bagaimana jika limbahnya melebihi standar yang ditentukan oleh kawasan? Maka dari pihak kawasan akan memberikan teguran, akan memberikan sanksi, dan akan memberikan denda. Seperti itu. Nah, jadi untuk sewer dan drainase itu suatu yang sangat berbeda sekali. Tidak ada hubungannya sama sekali. Yang membuat sama adalah sistem pengalirannya. Jadi kalau misalkan drainase ini dia menggunakan persamaan Manning, bentuk penampang persegi, di saluran sewer ini juga sama. Dia menggunakan persamaan Manning untuk saluran berbentuk lingkaran. Nanti untuk detail saluran berbentuk lingkarannya akan kita bahas. Namun yang perlu teman-teman ketahui, di saluran sewer ini, dia bersumber dari air limbah yang dihasilkan oleh aktivitas industri tadi. Nah, untuk menghitung berapa debit yang dihasilkan oleh suatu industri ini adalah salah satu caranya dengan penentuan debit sewerage itu adalah 80% dari pemakaian air bersih. Nah, jadi debit yang masuk ke sini bisa dilihat dari pemakaian air bersih dari si industri tersebut. Namun ini hanyalah pendekatan. Bisa juga dengan pendekatan yang lain, tapi lazimnya biasanya dia menggunakan ini. 70 sampai dengan 80% air bersih yang digunakan itu akan menjadi air limbah yang akan masuk ke saluran sewer. Nah, untuk mengetahui debit air bersihnya seperti apa? Nah, kalau air bersih kan dia bisa menggunakan flow meter ya. Di sini ada flow meter, terbaca bayar air setiap bulan berapa. Nah, 80%-nya dicas untuk pembuangan air limbah. Seperti itu. Ini juga sama di kanan dan di kiri. Di sini juga ini elevasi kafling. Jadi memang posisi kafling itu berada lebih di atas sehingga nanti sama di sini juga ada seperti ini sumur atau yang kita sebut ini sebagai manhole. Yang kita sebut sebagai manhole di sini juga sama ada, tergantung desainnya. Ada juga yang dia membuat jalur utama hanya satu line di sini, lalu yang di sini nanti dia akan ada crossing. Misalkan di sini dia nggak punya manhole, ini manhole yang di dalam, service manhole, ini akan di crossing lewat bawah tanah. Nah, seperti itu juga memungkinkan, itu juga terjadi. Tapi ini lurus ya, nggak berbelok-belok seperti ini, sorry. Ini saya
Ini garisnya lurus, seperti ini kurang lebih. Oh, sorry. Nah, ini ke sini. Secara lurus. Nah, kurang lebih begitu. Itu yang kita sebut sebagai saluran sewer. Sewer tadi fungsinya untuk mengalirkan air limbah, bukan air hujan. Sehingga di sini harus kedap, pipa sumur di sini harus kedap atau manhole di sini harus kedap, tidak boleh masuk air hujan. Karena kalau air hujan sampai masuk ke sini, beban di WTP akan menjadi sangat besar. Itu yang mengakibatkan, itu yang menyebabkan sewer ini harus kedap air dan hanya boleh dimasuki oleh air limbah saja, bukan air hujan. Sedangkan drainase adalah saluran yang digunakan untuk mengalirkan saluran air hujan. Jadi air hujan itu semua masuk ke sini. Mungkin itu penjelasan terkait sewer dan drainase, perbedaannya, dan landscape dari kawasan industri. Ini teman-teman harus pahami karena basic ini sangat tidak banyak orang yang tahu terkait hal tersebut. Pikirannya, kenapa kok di sini di depan kafling pabrik ini nggak boleh dimanfaatkan, nggak boleh dibangun, nggak boleh dimanfaatkan sebagai warung atau parkiran, itu nggak boleh biasanya karena di bawahnya merupakan utility. Terdapat banyak sekali komponen-komponen jaringan-jaringan kabel listrik, fiber optik, gas, air, dan lain sebagainya ada di sini. Sehingga ini adalah vital. Ketika di atas ini dibangun, maka ini akan sulit untuk ketika ada trouble atau ada kerusakan. Sedangkan satu kabel atau satu jaringan air di sini bermasalah, ini akan berdampak terhadap pabrik-pabrik yang lainnya. Kalau satu jaringan ini bermasalah, satu pabrik bisa stop produksi, kebayang berapa kerugian yang akan diperoleh oleh si pabrik tersebut. Itu untuk penjelasan terkait perbedaan antara saluran drainase dan sewer, dan ini adalah salah satu alasan mengapa kawasan industri atau kegiatan industri di suatu kawasan itu dapat bertahan berpuluh-puluh tahun dengan tanpa adanya gangguan lingkungan, karena memang sudah direkayasa untuk aman. Seperti itu. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.